Jadi tadi basuh rambut, 1 helai rambut cukup, 3 helai cukup, tapi usahakan lebih banyak sedikit, ya. Karena ada di mazhab lain yang mewajibkan mengusap rambut itu lebih banyak dari 3 helai rambut. Ada yang mengatakan 1/4, ada yang mengatakan setengah, ya sudah. Makanya nanti kalau kita baca di sunnah-sunnahnya, ada yang mengatakan sunnah mengusap rambut itu semuanya. Begini caranya. Jadi semua diusap. Itu sunnahnya. Makanya selain kita keluar dari khilaf ulama, kita juga melakukan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk rukun furudul wudu atau furudul wudu yang wajib ketika kita berwudu yang kelima adalah apa? Ghuslur rijlain ma'al ka'bain min kulli rijlin. Wajib membasuh kaki, batasnya dari mana? Dari mata kaki sampai ke bawah. Jadi mata kaki itu masuk dibasuh, harus dibasuh. Itu wajibnya mata kaki. Tapi kasusnya sama seperti siku tadi. Tidak mungkin kita bisa ngepasi di mata kaki pas, tidak mungkin. Harus dilebihi sedikit, biar apa? Biar kita yakin ya kalau air ini kena mata kaki dan yang bawahnya. Umpama ada orang tidak punya mata kaki, dari mana Ustaz berarti basuhnya? Kata ulama, kalau ada orang yang tidak mempunyai mata kaki, lihat umur yang sepantar sama dia atau yang sebaya sama dia. Umur dia 15 tahun. Coba lihat anak yang 15 tahun, mata kakinya di mana? Oh, mata kakinya Ustadz misalkan 10 cm atau 5 cm di atas telapak kaki. Ya sudah, dihitung dari situ. Ya. Itu kalau orang yang tidak punya mata kaki. Ya, berarti tidak wajib. Soalnya kata mata kaki tidak wajib dibasuh mata kaki. Cuman batasnya sampai mana dia basuh? Lihat. Dia umur 20 tahun, anak seumur dia berumur 20 tahun, mata kakinya di mana? Berapa senti di atas telapak kaki? 10 senti, ya sudah, berarti dia wajib ngebasuh kakinya ukuran tadi 10 senti. Ya, karena sama kawannya. Ya, jadi kalau kaki dari mata kaki sampai ke bawah ya. Kemudian yang wajib juga kata Imam Nawawi di sini di dalam ketika kita mau berwudu, wa yajibu tahrikul khatami ad-dayyiq. Harus atau wajib menggerakkan cincin yang sempit ketika kita berwudu. Cincin ini kan bagian tangan. Kalau cincinnya sempit nian, seret nian, itu ketika kita berwudu cincin ini harus digerakkan. Biar apa digerakkan? Biar air tadi masuk ke sini. Tidak apa-apa kalau cincinnya lobok, tidak ada dibuka, tidak apa-apa. Karena airnya bakal masuk. Tapi tetap sunnahnya cincinnya dilepas. Ya, sunnahnya cincinnya dilepas. Biar apa? Biar kita yakin ini bagian kena air. Makanya kata Imam Nawawi, kalau cincinnya seret, maka cincin tersebut wajib digerakkan. Tidak wajib dilepas, tidak. Wajib digerakkan saja. Biar apa? Biar kita yakin kalau banyu tadi masuk ke bagian cincin yang sempit ya. Dan itu sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi mengatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa harraka khatimahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau berwudu itu cincinnya digerak-gerakkan. Ya. Seperti cincin antingan untuk perempuan. Ya, antingan untuk perempuan, afwan bukan antingan. Iya, antingan untuk perempuan tapi bukan ketika dia berwudu, ketika dia mandi wajib. Ya, perempuan kan ini bukan yang wajib dibasuh, sunnah kuping. Kuping itu sunnah bukan wajib. Nah, tapi kan kalau mandi wajib, mandi besar itu wajib kena semua kan kulit. Walaupun jenggot yang tebal tadi tidak kate hukum cak wudu, beda. Kalau mandi wajib jenggot tebal tadi kulitnya harus kena air semua. Ya, beda dengan wudu. Nah, perempuan yang menggunakan anting-anting, yang mana anting-antingnya ini seret, ketika dia mandi besar harus digerakkan anting-antingnya. Biar apa? Biar bagian di dalam tadi yang sudah terbuka itu kena wudu. Sebenarnya kuping ini, ini tidak wajib.
dalamnya nak kita bolongi tidak. Karena perempuan dibolongi kupingnya kan dibolongi, maka kena air wajib. Karena dia sudah bolongi bagian kupingnya itu. Lanang juga begitu. Misalkan ada orang masang tindik di sini, haram kan? Laki-laki masang tindik haram. Karena itu tasyabbuh bin nisa, meniru perempuan, haram hukumnya. Masang tindik di sini, dilepas sama dia tindiknya misal, masih bekas bolong di sini, wajib kena air. Kenapa? Karena itu sudah masuk bagian muka yang tampak, yang zahir. Ya, kenapa? Karena dia bolongi tadi. Wajib kena air ketika dia berwudu. Sedangkan hidung kita juga wajib tak kena air? Tidak wajib. Bagian dalam hidung tidak wajib. Kenapa? Karena itu bukan bagian muka yang tampak, tapi itu batinul wajah, bagian muka yang di dalam, dan tidak wajib kena air ya. Jadi kata Imam Nawawi, kalau cincin tadi sempit itu harus digerakkan biar apa? Biar air tadi masuk, dan itu sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga wajib kata Imam Nawawi takhlilu asabi'il yadain war rijlain in kana al-ma' la yasilu ilaiha. Misalkan air tidak kena ke sini kecuali ditakhlil, dikena, maka wajib kita melakukan hal seperti ini. Biar apa? Biar air tadi masuk. Pokoknya ma'asyiral hadirin, hal yang dilakukan kalau air masuk itu wajib dilakukan. Kalau kita tidak lakukan, air tidak masuk, tidak kena ke sini, tetap berarti itu harus dilakukan. Tadi cincin yang seret, kalau tidak digerakkan air tidak masuk, wajib gerakkan cincin. Bagian tangan, kalau tidak kita usap-usap cak ini, gerak-gerak ke cak ini, air tidak kena bagian sini, maka wajib kita melakukan hal seperti ini biar air tadi terkena ke bagian yang tidak kena air. Kemudian furudul wudu yang terakhir yaitu adalah tertibul a'dha, ya, tertib daripada bagian wudu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Lihat tertibnya Allah. Ini kita sudah bahas juga minggu kemarin. Kata Allah Subhanahu wa taala, basuhlah bagian muka. Kemudian kata Allah, basuh tangan. Kemudian usap rambut atau kepala. Yang terakhir basuh kakimu sampai mata kaki. Ini yang ditertibkan oleh Allah, maka kita harus mengikuti tertibnya ini. Basuh muka tidak boleh. Misalkan Ustaz, ada wong dia basuh tangan dulu, habis itu dia basuh muka. Sah tak wudunya? Tak sah. Kenapa? Karena dia tidak tertib. Nah, ketika dia misalkan dia memulai dengan membasuh tangan, habis itu dia basuh muka. Setelah basuh muka tadi, dia harus basuh tangan lagi. Tidak perlu ngulang basuh muka 2 kali, tidak. Jadi tertibnya itu. Dia basuh kaki dulu. Habis dia basuh kaki, dia basuh tangan. Habis dia basuh tangan, dia basuh muka. Setelah dia basuh muka, biar wudunya sah, basuh tangan lagi, usap kepala, baru basuh kaki. Jadi memulai tertibnya dengan yang dimulai Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kata Imam Nawawi, ada lagi yang wajib diwudu, yaitu izalatul ausakh allati tamna'u wusulal ma'i ilal a'dha. Kalau ada kotoran-kotoran di bagian-bagian yang harus terkena air, kalau kotoran tadi masih ada, banyu tak nyampe atau tak terkena ke bagian tersebut, maka wajib kita membersihkan kotoran-kotoran tersebut. Misalkan ada bekas lilin, syamak, bekas lilin. Kan lilin itu kalau ngebekas di tangan, nempel, air tidak terkena kulit, maka kita wajib menghilangkan bekas lilin tadi. Misalkan pacar yang bukan yang biasa itu, tapi pacar atau pewarna yang ada kandungan yang tidak membuat air terkena ke bagian tubuh, itu wajib dihilangkan juga. Pokoknya apa yang menempel di bagian tubuh kita tempat wudu itu harus dihilangkan. Termasuk juga kata ulama yang ada di bawah kuku. Nah, itu juga Pak.
Makanya kuku itu sangat tidak dianjurkan kalau terlalu panjang. Kenapa? Karena menyimpan kotoran. Kotorannya ini lama-kelamuan nempel, tebal sehingga air tidak masuk ke bagian yang wajib terkena air. Caranya kalau memang ada yang kukunya panjang ya sudah dibersihkan terus. Kalau dia nandak ruwet, potong kukunya sehingga kukunya bersih terus, kotoran tidak nempel. Jadi kata Imam Nawawi, termasuk bagian yang harus dibersihkan yaitu apa? Wa mithluha al-ausah allati tahtal azfar. Ya, kuku kotoran yang ada di bawah kuku itu wajib dibasuh ya, karena itu tempat yang harus terkena air. Tapi tidak harus pas kita wudhu sampai was-was, sampai masuk sampai berdarah, jangan. Sekiranya baik, kena sudah. Karena di sini juga disebutkan tidak harus yakin 100% kena air. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bersuci, baik itu mandi wajib, mandi besar, atau itu berwudu, atau istinja, cukup adzon. Apa adzon itu? Adzon itu 70-80% sudah terkena air, cukup. Tidak harus udah ngusap gai nanya sama kawannya, basah kalau udah jengok ini, tidak perlu. Cukup kita basuh, udah anak ngerasa udah kena semua air, sudah cukup segitu. Mandi wajib, mandi udah belakang sampai nak ngaco, sampai minta jengok bini, tidak usah. Ngerasa kita sudah kena air, cukup. Karena tidak harus yakin. Kalau yakin itu 100%. 100% yakin kena air, dah harus kata ulama. Cukup adzon. Apa adzon? 70-80% kita ngerasa ini udah kena banyu, cukup. Itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, biar juga kita ini tidak terkena penyakit was-was. Ada namanya penyakit was-was di masalah bersuci. Ada setannya khusus memang. Jadi ada setan bagiannya, tugasnya itu apa? Membikin Bani Adam, umat Nabi Muhammad was-was ketika berwudu, was-was ketika mandi besar. Ada setan tugasnya. Sampai wong tadi cak wong gila. Apa? Dan itu terjadi kepada ulama yang sangat besar. Al-Imam Ibnu Daqiqil Aid, Imam madhab Syafi'i, Imam madhab Maliki. Dia ini menguasai dua mazhab. Imam besar di kota Mesir. Was-was ketika berwudu diikuti, tahu Pak? Diikuti sampai apa? Dia wudu. Kalau wudu nak sejam. Kenapa? Ragu, kena tak banyu, kena tak? Diulang terus. Sudah, tak cukup di situ, tak hilang was-wasnya. Dia ambil bak dulu, bukan bak kita muat sekarang, bukan. Gentong apa itu? Dia nyelam ke gentong itu. Nyelam. Jadi kalau dia nak berwudu, dia nak mandi, nyelam di gentong, baru dia agak puas. Kenapa? Kalau udah nyelam di gentong, berarti kena galau kan, banyu tadi. Tidak sampai di situ, dah hilang was-wasnya. Ini setan. Dah hilang was-wasnya, sampai dia manggil dua muridnya untuk bersaksi bahwasannya ketika dia nyelam, semua anggota tubuhnya masuk ke gentong itu. Dia yang masuk ke gentong itu, masih nak butuh saksi. Saking apa? Saking was-wasnya dimainkan sama setan. Jadi kalau kita ada was-was masalah wudu, masalah ibadah, jangan diikuti. Tanya Ustaz cak mana ini hukumnya? Ustaz jawab cak ini, jangan dipeloi, sudah, jangan dipeloi. Kalau dipeloi was-was dak kaki habis-habisnya terus setan main ke kita. Dia ketawa, kita yang susah. Naudzubillah min dzalik. Insyaallah malam Sabtu depan kita akan membahas tentang sunnah wudu. Wallahu a'lam bissawab.